Mungkin yang terbaru yang waktu itu sampai di luar juga tahu itu bahwa Mas Didit juga merancang untuk Barbie, iya kan? Itu ada kisah masa kecil dengan Barbie ini atau gimana? Halo, apa kabar semuanya? Nita Mai kembali lagi nih di One Day With. Menekuni profesi yang sangat dicintai tentunya akan menimbulkan kebanggaan tersendiri ya. Dan menelusuri hingga akar adalah salah satu jalan untuk menjaga konsistensi dan tetap maju. Seperti narasumber saya kali ini, seorang perancang busana yang namanya sudah dikenal hingga mancanegara. Bahkan karyanya tidak hanya dipakai oleh para peraga, tapi juga boneka. Langsung saja kita simak selengkapnya di One Day with Didit Maulana. Halo, selamat siang Mas Didit. Halo. Saya Anita. Selamat datang. Iya, oke Mas, kita boleh ngobrol-ngobrol ya? Oke, kita mau ngobrol ya. Oke, kalau gitu berarti saya harus panggil dulu. Oke. Yuk, silakan. Ini lagi sibuk ngerancang nih ya kayaknya ya. Kayaknya sih gitu, iya. Lagi mau bikin apa nih Mas? Ini aku lagi bikin persiapan buat lebaran. Kalau satu desain biasanya berapa lama tuh ngerjainnya? Aku biasanya kalau desain kan kebetulan ada tim desain juga. Jadi biasanya kita kalau untuk satu koleksi itu kita ngerjain tahap brainstormnya itu sampai jadi desain biasanya 1 bulan. Gitu. Kalau berbicara mengenai hasil karya atau desain dari Mas Didit Maulana, tentu saja kita juga pasti langsung teringat gitu bahwa oh iya, karya Mas Didit udah pasti dengan kain-kain tradisional Indonesia. Pasti ada cerita menarik ya Mas, di balik terpilihnya kain-kain Indonesia ini sebagai rancangan khas dari Mas Didit Maulana. Menarik sekali karena sebenarnya dengan memasukkan kain-kain tradisional ini di dalam koleksi itu semakin memantapkan visi untuk brand yang aku bikin sejak 10 tahun lalu, yaitu ingin memperkenalkan para perajin Indonesia dan juga ingin memperkenalkan budaya Indonesia ke generasi muda gitu. Ada tantangannya nggak sih Mas ketika untuk meyakinkan para pengrajin di daerah itu untuk yuk gabung sama saya gitu? Very good question, karena di awal-awal ketika IKAT Indonesia berdiri itu para perajin tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu kan di setiap sosial media banyak perajin. Kalau zaman dulu nggak ada. Jadi kita harus datang ke daerah tersebut. Belum lagi juga mereka belum terbiasa dengan kerjasama dengan desainer, sehingga kita harus meyakinkan ya kayak tadi kamu bilang. Kemudian kita juga harus istilahnya memperkenalkan visinya dulu, karena di awal itu kan brandnya belum dikenal seperti sekarang nih gitu. Jadi kita harus kasih tahu dulu. Oh iya, kain, kenapa kainnya butuh segini meter? Kenapa tiba-tiba kain yang biasanya jadi alas makan atau sesuatu yang dekoratif tiba-tiba jadi ready to wear atau baju busana pakai gitu. Jadi memang harus ada istilahnya, yang serunya itu adalah bagaimana agar kita sama-sama memiliki visi yang sama gitu ya, dan juga akhirnya bisa mewujudkan apa yang ada, ide-ide yang ada di kepala gitu. Banyak yang nggak tahu kalau ternyata Mas Didit ini juga dulu pernah berkecimpung di pertelevisian Indonesia. Kemudian juga kalau nggak salah arsitek ya Mas ya? Iya. Gimana ceritanya bisa akhirnya nyemplung ke dunia desain? Jadi sebenarnya kalau suka ngedesain baju sih dari kecil sebenarnya. Cuman pas kuliah tuh nggak pernah punya keberanian untuk jadi fashion designer. Akhirnya waktu itu ambil arsitektur karena aku suka gambar, tapi aku suka ngitung juga gitu. Jadi matematika, fisika, aku suka banget gitu. Nah akhirnya pilih si arsitektur karena setengahnya ada seninya, setengahnya tuh ada hitung-hitungannya istilahnya gitu. Nah dari situ lulus dari arsitektur, kemudian aku justru balik ke Jakarta itu untuk kerja di televisi gitu. Sebagai?
sebagai jadi di belakang layar. Jadi aku bagian talent artist relation waktu itu. Gitu. Jadi aku dari situlah kemudian mendapatkan kontak banyak artis, selebritis. Kebetulan karena waktu itu televisinya televisi yang khusus di musik, jadi aku juga banyak kenalan dengan para label ya gitu, label musik. Nah kemudian dari situ setelah banyak kontak, setelah berapa tahun kerja 4 tahun di televisi, kemudian aku kerja di dunia retail fashion gitu di bagian marketing and communication department itu untuk Indonesia gitu loh, jadi assist untuk international brand waktu itu. Terus ketika orang tua melihat sekarang kan mungkin yang terbaru yang waktu itu sampai di luar juga tahu itu bahwa Mas Didit juga merancang untuk Barbie, iya kan? Itu ada kisah masa kecil dengan Barbie ini atau gimana? Kalau pas kecil kan ngelihat Barbie itu stylish banget, bajunya juga macam-macam gitu ya. Tapi nggak pernah menyangka sih suatu saat merancang untuk Barbie gitu. Nah jadi memang pas kecil tuh kalau lagi ngeliat di toko mainan gitu ya, ngeliat gitu, wah ini keren banget, bajunya keren banget gitu. Ternyata mungkin pas kecil itu punya impian, aduh one day pengen deh merancang bajunya gitu kali ya. Jadi berawal dari situ gitu ya. Tapi akhirnya bisa merancang untuk Barbie, ceritanya gimana? Waktu itu ada Barbie mengadakan satu acara dengan sebuah media, kemudian media tersebut dan Barbie akhirnya menunjuk aku untuk merancang busana Barbie untuk acara itu gitu. Nah kemudian aku memadukan kain-kain tradisional Indonesia, waktu itu memakai tenun Makassar ya untuk project Barbie itu gitu. Dan akhirnya jadi heboh dan akhirnya anak-anak kecil pun ingin memakai baju tersebut gitu. Akhirnya kita juga bikin waktu itu special collection untuk anak kecil yang mengadaptasi desain si baju Barbie ini. Waduh, jadi penasaran nih ya, pengen lihat koleksinya Mas Didit yang sekarang yang terbaru ini apa. Boleh ya Mas, kita lihat? Boleh. Wow, ini ya Mas ya untuk koleksi terbaru nih ya. Iya, jadi ini ada yang terbaru, ada yang campur-campur deh, ada yang tahun lalu juga gitu. Terus ada item-item baru juga kayak itu shopping bag. Ini ada shopping bag lucu banget. Buat belanja. Less plastik ya. Plastik. Betul. Aduh, pengen nyobain deh Mas, kira-kira yang cocok sama saya apa nih ya Mas ya? Kamu pakai kemeja. Nah ini adalah salah satu yang terbaru dari tenun Tanimbar gitu. Ini kayaknya bisa cocok deh dengan kamu hari ini. Boleh ya kita coba ya? Yuk kita coba ya. Silakan. Coba dulu ya. Mas. Wow, udah ya? Udah lucu banget sih beneran. Ini emang untuk outer ya, Mas ya? Iya, ini memang untuk outer. Jadi memang bisa lebih fleksibel. Dalamnya bisa apa aja gitu. Kemudian looknya bisa kamu pakai celana, tapi kalau mau ada acara bisa pakai sarung juga bawahnya. Oke, berarti ini nanti dimasukin gitu ya? Enggak, jadi keluar? sarungnya di luar, terus ininya di luar, terus ada sarungnya di dalam gitu. Ini kalau kayak gini aja untuk casual, acara-acara mungkin lunch atau mungkin sore-sore gitu ya, ini lucu banget sih. Cocok banget buat nge-MC, ya kan? MC sebuah promosi. Oke, ini kalau ngomongin karya rancangan yang ini gitu, boleh ceritain dong Mas, cerita di balik Tanimbar. Ya. Nah, jadi kain Tanimbar ini waktu tahun lalu kita bikin pelatihan di sana gitu. Beberapa bulan tepat sebelum pandemi. Nah, kemudian tadinya kita mau ada show bulan April tahun lalu, cuma karena pandemi akhirnya kita koleksi yang ini dibikin untuk virtual show aja gitu. Oh, ini untuk virtual show. Nah, ini juga kemarin peminatnya banyak banget gitu, dan kita senang sekali sih karena dengan semakin banyak items yang laku, maka kita akan semakin lebih punya kesempatan untuk mensupport pengrajin juga lebih besar gitu. Oke, nah kalau ngomongin karya juga kan sebelum Barbie, Mas Didi juga udah dikenal ya di luar.
pasti sudah melewati banyak panggung fashion show gitu. Yang paling berkesan ada nggak, Mas? Semua panggung berkesan, gitu. Semua panggung berkesan. Kemudian dari segala macam show, yang paling berkesan pasti show pertama ya, gitu. 29 Juli 2011. Berkesan sekali karena disitulah merupakan satu titik, ada titik pasrahnya, ada titik happy-nya, ada takutnya juga, deg-degan akan menjadi seperti apa gitu. Nah, kemudian dari show pertama akhirnya berjalanlah ke show-show selanjutnya gitu, dan here we are today. Tapi banyak yang ngerasa down juga nih di masa pandemi, mungkin merasa nggak produktif dan lain sebagainya. Tapi ini kebalikan loh, Mas Didit ini malah di masa pandemi ngeluarin karya. Udah ada merancang untuk pramugari ya, Mas ya? Betul. Baju dari pramugari, salah satu maskapai di Indonesia, dan juga mengeluarkan buku bertajuk Kisah Kebaya. Cerita di balik itu gimana? Nah, jadi ketika pandemi terjadi, sudah pasti adalah yang pertama kena adalah sebenarnya mental, karena tidak siap secara mental. Dan tahun lalu itu pandeminya datang ketika kita istilahnya mau mendulang emas ya, karena kan jatuhnya pas lagi bulan Lebaran, bulan puasa. Puasa, gitu. bulan Maret jadi, ya. Jadi waktu itu akhirnya salesnya nggak dapet segala macam dan semuanya terpuruk gitu. Nah, kemudian pelan-pelan kita brainstorm sama tim, bikin sesuatu, sampai akhirnya justru dalam kurun waktu 1 tahun ini kita tuh mendapat pesanan pengantin, baju pengantin tuh salah satu yang terbanyak loh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi memang berkah banget sih gitu tahun ini. Kemudian juga kita akhirnya bikin new normal pouch gitu. Itu kita udah menjual lebih dari 10.000. Dimana itu dibuat oleh para perajin. Jadi juga ikut membantu mereka juga untuk ke sana gitu. Dan tips dan kiatnya sebenarnya adalah bagaimana bisa bekerja sama dengan tim dan kita mempelajari keadaan yang ada sekarang sehingga membuat sebuah produk yang memang ada pasarnya. Dibutuhkan ya. Dibutuhkan dan masuk ke dalam prioritas untuk orang membelinya gitu. Terakhir, motivasi dong boleh Mas untuk teman-teman yang saat ini sedang berkarya, terutama untuk anak muda gitu ya, karena kan Mas Didit Maulana ini dikenal juga sebagai orang yang berkarya anak muda gitu istilahnya gitu kan, dapat banyak penghargaan juga sebagai anak muda gitu, pasti ada kata-kata anak muda gitu. Nah, buat para anak muda yang saat ini sedang mungkin lagi berusaha untuk meraih mimpinya atau ingin mungkin berada di jalur yang sedang Mas Didit jalankan, mungkin ada motivasi buat mereka. Ada satu quotes yang aku pegang sampai sekarang, yaitu hidup itu 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana cara kita merespon terhadap keadaan. Yang harus diingat adalah apa yang kita lakukan sekarang, jangan sampai patah semangat, tetap termotivasi, kemudian juga kita harus bisa melihat opportunity yang ada gitu. Nah, kemudian juga jangan lupa melakukan riset dulu atau homework terhadap brand yang ingin kita kembangkan. Apakah pasarnya ada? Apakah harganya betul? Apakah sudah meraih target pasar yang tepat? Kemudian setelah itu lakukanlah sebuah strategi untuk membuat promosi atau pemasaran sehingga bisa tepat sasaran. Oke. Terima kasih Mas Didit atas ngobrol-ngobrolnya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan semoga di masa pandemi ini tetap bisa produktif gitu ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Thank you banget udah main ke sini ya. Sama-sama Mas. Kita bakalan kangen banget lihat karyanya Mas Didit ada di runway lagi. Fashion show bisa disaksikan langsung. Dan terima kasih sudah nonton One Day With kali ini. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan tentunya inspiratif. Saya Anita Mai pamit. Sampai jumpa.